Halo guys, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ada kota-kota di dunia yang punya aturan sangat berbeda sama tempat lain? Kota yang bisa bikin orang dari negara konservatif langsung melongo karena kebebasannya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas 7 kota paling liberal di dunia yang punya budaya dan aturan unik banget. Dari kota yang ngelegalin hal-hal yang di tempat lain masih tabu, sampai kota yang jadi surganya para backpacker pencari kebebasan. Tapi tunggu dulu guys, sebelum kita mulai petualangan virtual ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi ya. Karena konten-konten menarik kayak gini akan terus hadir di channel kita. Dan yang paling penting, share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu fakta-fakta mencengangkan yang bakal kita bahas. Ready? Let's go! Tetaplah penasaran, tapi jangan lupa batasan. 1. Amsterdam, kota toleransi ekstrem. Kita mulai dari kota yang udah legend banget di kalangan backpacker dunia, Amsterdam, Belanda. Guys, Amsterdam itu bukan cuma terkenal karena kanal-kanalnya yang indah atau bunga tulipnya yang warna-warni. Kota ini punya sejarah panjang dalam hal toleransi dan kebebasan yang udah mengakar sejak berabad-abad lalu. Yang bikin Amsterdam unik adalah pendekatan mereka terhadap kebijakan yang kontroversial. Sejak tahun 1976, Belanda udah punya pendekatan harm reduction yang revolutionary. Mereka lebih fokus pada edukasi dan pengurangan dampak negatif daripada pelarangan total. Nah, yang menarik nih guys, di Amsterdam ada sekitar 164 coffee shop. Dan ini bukan tempat ngopi biasa ya. Coffee shop di sini punya lisensi khusus untuk menjual produk-produk tertentu yang di negara lain masih ilegal. Kalau mau ngopi beneran, kalian harus cari coffee house atau cafe. Amsterdam juga punya red light district yang udah beroperasi sejak abad ke-12. Kawasan ini bukan cuma tentang industri dewasa, tapi juga jadi bukti bagaimana Amsterdam mengelola hal-hal kontroversial dengan pendekatan yang terbuka dan teratur. Bahkan sekarang, jadi salah satu atraksi wisata yang paling dikunjungi. Yang bikin kagum, industri pariwisata di kawasan ini menghasilkan ratusan juta dolar per tahun dan memberikan pajak yang signifikan untuk pembangunan kota. Talk about turning controversy into economic opportunity. 2. Macau, Las Vegas, Asia. Sekarang kita terbang ke Asia guys, ke kota yang dijuluki Las Vegas of Asia, Macau. Macau itu wilayah administratif khusus China yang punya sejarah unik banget. Dulu dijajah Portugis selama 400 tahun, terus dikembalikan ke China tahun 1999. Nah, karena sistem one country, two systems, Macau punya otonomi khusus yang bikin mereka bisa punya aturan beda dari China daratan. Dan guess what? Macau adalah satu-satunya tempat di China yang melegalkan perjudian. Crazy kan? Industri kasino di Macau itu gila-gilaan guys. Tahun 2024 kemarin, mereka meraup keuntungan hampir 3 triliun rupiah cuma dari perjudian. Angka yang fantastis banget. Pendapatan kota Macau 80%-nya datang dari industri hiburan dan perjudian. Yang bikin Macau menarik adalah perpaduan budaya timur dan barat yang unik. Kalian bisa ngelihat arsitektur Portugis yang cantik di satu sisi. Terus di sisi lain, ada kasino super megah yang gak kalah sama Las Vegas. Tapi ingat guys, perjudian itu high risk, high reward. Kebanyakan orang yang kesana ya, pulangnya kantong bolong. Jadi kalau kalian ke Macau, mending nikmatin kulinernya yang luar biasa, terus jalan-jalan lihat arsitektur bersejarahnya aja deh. 3. Las Vegas, kota yang tidak pernah tidur. Nah, kalau udah ngomongin kota hiburan, kita nggak bisa skip Las Vegas dong. Sin City yang satu ini emang legend banget di dunia entertainment. Las Vegas itu built from scratch di tengah gurun Nevada cuma untuk jadi kota hiburan. Bayangin guys, di tahun 1900-an itu cuma gurun kosong. Sekarang jadi kota dengan skyline yang menakjubkan. Yang bikin Vegas unik adalah konsep "What happens in Vegas, stays in Vegas". Slogan ini bukan cuma marketing gimmick, tapi beneran mencerminkan kultur kota yang memberikan kebebasan total buat wisatawan melepas penat dari rutinitas sehari-hari. 169 kasino di Las Vegas menghasilkan pendapatan sekitar 360 triliun rupiah per tahun. Angka yang bikin pusing ya guys. Rata-rata turis yang ke Vegas menghabiskan sekitar 7 juta rupiah per hari cuma buat hiburan. Tapi Vegas gak cuma soal judi guys. Kota ini punya pertunjukan kelas dunia. Dari Cirque du Soleil sampai konser artis internasional. Hotel-hotelnya juga seperti theme park sendiri. Ada yang replika Paris, Venesia, bahkan Mesir kuno. Yang menarik, Vegas juga jadi tempat pernikahan tercepat di dunia. Ada chapel yang buka 24 jam dan kalian bisa nikah dalam 15 menit. Makanya banyak selebriti yang nikah dadakan di Vegas. 4.
Pattaya, surga backpacker Asia. Pindah ke Asia Tenggara guys, kita ke Pattaya, Thailand, kota pantai yang jadi destinasi favorit backpacker dari seluruh dunia. Pattaya itu dulunya cuma desa nelayan kecil. Tapi sejak tahun 1960-an, ketika tentara Amerika yang bertugas di Vietnam sering berlibur ke sini, Pattaya berkembang jadi kota resort yang ramai banget. Yang bikin Pattaya menarik adalah nightlife-nya yang hidup 24/7. Walking Street adalah jantung kehidupan malam Pattaya dengan ratusan bar, klub, dan live music venue. Suasananya itu energik banget guys. Musik menggelegar, lampu neon di mana-mana. Tapi di balik gemerlap nightlife-nya, Pattaya juga punya pantai yang indah dan berbagai aktivitas seru. Kalian bisa island hopping ke Coral Island, naik parasailing, atau diving di perairan yang jernih. Yang perlu diperhatikan adalah, seperti destinasi wisata populer lainnya, Pattaya juga punya sisi gelap yang perlu diwaspadai. Pemerintah Thailand sekarang lagi gencar banget memberantas aktivitas ilegal, terutama yang melibatkan eksploitasi anak. Jadi sebagai wisatawan yang bertanggung jawab, kita harus bisa bedain mana hiburan yang legal dan mana yang enggak. 5. Manama, oasis liberal di Timur Tengah. Sekarang kita ke tempat yang mungkin unexpected guys. Manama, ibu kota Bahrain. Siapa sangka di kawasan Timur Tengah yang konservatif, ada kota yang super liberal. Bahrain memang negara kecil, tapi punya sejarah panjang sebagai hub perdagangan internasional. Makanya mereka lebih terbuka terhadap budaya luar. Manama jadi destinasi favorit orang-orang dari negara-negara Gulf yang lebih konservatif buat weekend getaway. Di sini mereka bisa ngerasain kebebasan yang gak ada di negara asal mereka. Kota ini punya kehidupan malam yang cukup aktif dengan berbagai bar dan klub yang melayani komunitas ekspatriat internasional. Hotel-hotel mewah di sini juga sering ngadain pool party dan acara musik internasional. Yang menarik, Bahrain juga punya sejarah panjang dalam hal hak-hak perempuan. Mereka salah satu negara pertama di kawasan yang memberikan hak pilih untuk perempuan tahun 1973. 6. Rio de Janeiro, kota yang tidak pernah berhenti berpesta. Guys, siapa yang gak kenal Rio de Janeiro? Kota yang dijuluki Cidade Maravilhosa atau kota yang menakjubkan ini. Emang bener-bener spektakuler. Rio itu kombinasi sempurna antara keindahan alam dan energi yang luar biasa. Bayangin guys, pantai Copacabana dan Ipanema yang legend, patung Christ the Redeemer yang ikonik, terus Sugarloaf Mountain yang breathtaking. Tapi yang bikin Rio special adalah budaya festivalnya. Karnaval Rio itu literally salah satu pesta terbesar di dunia. 2 juta orang per hari turun ke jalan buat party selama seminggu penuh. Kostum yang warna-warni, musik samba yang menghentak, energi yang infectious banget. Kehidupan malam di Rio juga legendary. Dari bar-bar kecil di Santa Teresa yang cozy, sampai klub-klub besar di Lapa yang party sampai subuh. Brazilians itu people yang sangat warm dan welcoming. Mereka love to party and celebrate life. Tapi guys, seperti kota besar lainnya, Rio juga punya challenges dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Jadi, kalau kalian berkunjung ke sini, tetap harus waspada dan ikuti advice dari local atau tour guide ya. 7. Caracas, kota dengan kontras ekstrem. Last but not least, kita ke Caracas, Venezuela. Kota yang punya story menarik banget tentang bagaimana krisis ekonomi bisa mengubah landscape sosial sebuah kota. Venezuela mengalami hiperinflasi yang ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Nilai mata uang mereka anjlok drastis, dan ini mengubah dinamika ekonomi dan sosial di Caracas. Yang menarik adalah bagaimana krisis ini menciptakan ekonomi paralel yang unik. Banyak orang asing, terutama dari negara-negara maju, yang datang ke Caracas karena daya beli mereka jadi sangat tinggi dengan mata uang asing. Caracas sekarang jadi destinasi yang kontroversial. Di satu sisi, kota ini punya keindahan alam yang luar biasa, dikelilingi pegunungan yang hijau dan punya arsitektur kolonial yang cantik. Tapi di sisi lain, tingkat kriminalitas dan ketidakstabilan politik bikin banyak orang ragu buat berkunjung. Industri pariwisata di sini berkembang dengan cara yang nggak biasa. Fokus pada short-term visitors yang cari pengalaman unik dengan budget minimal karena exchange rate yang menguntungkan. Nah guys, itu dia 7 kota paling liberal di dunia yang punya cerita dan budaya unik masing-masing. Yang penting untuk diingat adalah, sebagai traveler yang bertanggung jawab, kita harus bisa menghargai budaya lokal sambil tetap menjaga nilai-nilai dan etika yang baik. Traveling itu tentang membuka pikiran, belajar hal baru, dan menciptakan memori indah.
bukan tentang melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri atau orang lain. Kalau kalian punya pengalaman traveling ke kota-kota ini, atau ada kota lain yang mau kalian usulkan, tulis di comment sectionnya. Kita love banget baca pengalaman dan perspektif kalian. Jangan lupa like video ini kalau informatif, subscribe channel kita buat konten-konten menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Keep exploring, keep learning, and stay awesome.